Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bila senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk dapat menambah amal ibadah kita kepada Allah pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dasar khutbah kita kali ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22. Sampaikan kepada kita dalam firman-Nya bahwa ada 4 golongan di antara kamu, di antara manusia nanti yang akan mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Ulaika lahum uqbad dar, dalam ayat penghujung ayat Ar-Ra'd ayat 22 ini. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu, bahkan mungkin dari 4 golongan ini. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang pertama? Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa sabar dalam kehidupan ini. Bahasa Arab sabar itu hanya 3 huruf, shad, ba, dan r. Sabar. Dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf sabar. Tetapi pengamalannya, implementasinya, penerapannya sulit. Sulit sekali milik orang yang sabar dalam kehidupan ini. Kadang-kadang karena tidak sabar dalam hitungan detik, maka terjadinya musibah kecelakaan itu karena tidak sabar. Bahkan karena tidak bisa sabar beberapa detik, tidak memotong orang lain atau tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika hidup lampu hijau bergegas, hidup lampu kuning terus saja, sementara di tempat lain orang sudah hijau, maka bisa berakibat tabrakan, tidak sabar di lampu merah. Kalau berubah lampu merah menjadi lampu hijau, maka dengan tidak sabarnya yang di belakang itu mengklakson yang di depan, menunjukkan bahwa perangai kita banyak yang tidak sabar dalam kehidupan ini. Ada orang yang tidak sabar dalam kehidupan
lalu kemudian menyelesaikan persoalan dengan fisik. Kita lihat sekarang yang sangat viral di media sosial, Facebook, YouTube, sangat mudah sekali orang itu melakukan tindakan perkelahian, menyelesaikan persoalan dengan perkelahian, tawuran, dan budaya-budaya anak pang dan sebagainya, geng-geng motor, semua karena tidak sabar dalam kehidupan ini. Di luar negeri karena ada orang yang tidak sabar melihat orang lain yang sukses, melihat orang lain itu bisa berprestasi, aman-aman saja kehidupannya, maka dia menabung, lalu dia beli pistol berkaliber yang tinggi, lalu kemudian dia bunuh massal orang. Yang seperti ini tidak sabar dalam kehidupan ini. Mengaku kita menjadi orang yang pintar sendirian, maka dianggap orang lain salah. Ada juga tokoh-tokoh kita yang seperti ini, dia menganggap bahwa dirinya yang paling benar, maka ada statement yang mengatakan yang lain itu salah. Ini karena tidak sabar dalam kehidupan ini. Makanya Allah katakan kalau ada di antara kita yang sabar dalam kehidupan ini, apalagi mengharapkan keridhaan Allah, maka ini golongan yang pertama akan mendapatkan tempat yang terbaik di kampung akhirat. Dunia ini hanyalah sementara. 99,9% itu adalah kenikmatan di akhirat. Maka tentu saja kita akan berupaya mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat itu. Hanya 1% kenikmatan yang ada di dunia ini. Bagaikan kita mencelupkan tangan di tengah lautan, kita angkat tangan kita ke atas, lalu menetes air dari ujung jari kita, maka itulah yang dunia. Sementara akhirat itu adalah lautan yang begitu luas. Kadang-kadang banyak orang yang tidak siap dengan kondisi seperti itu. Banyak yang menganggap dunia ini segala-galanya. Banyak yang mencintai kehidupan dunia. Banyak yang takut kalau meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu yang pertama, kita harus senantiasa bersabar dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah. Orang yang senantiasa mendirikan solat dalam kehidupan ini. Ada perbedaan pemahaman antara mendirikan solat dengan melaksanakan solat. Kalau hanya melaksanakan solat, maka ada ruku, ada sujud, itu namanya melaksanakan solat. Waktunya masuk lalu kita solat, namanya hanya melaksanakan solat secara fisik. Tapi kalau mendirikan solat, golongan yang kedua ini, orang yang mendirikan solat, maka sepanjang waktu 24 jam kehidupan Allah berikan kepada kita sehari semalam, maka kita senantiasa mendirikan solat itu. Kita mengamalkan apa yang kita dapatkan dalam solat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah solat subuh menjelang zuhur, kita amalkan apa yang kita raih dalam ibadah solat. Solat mengajarkan kepada kita jujur. Kalau tidak jujur, maka orang yang solat tidak diterima. Salat maghrib 3 rakaat kita kerjakan hanya 2, kita tidak jujur kepada Allah, tidak diterima. Salat isya itu 4 rakaat kita laksanakan hanya 2. Ini menunjukkan bahwa orang salat itu orang yang jujur. Maka kita juga bisa melaksanakan, mengimplementasikan, menerapkan kejujuran itu dalam kehidupan kita yang lain. Sebagai seorang pedagang, kita berlaku jujur. Sebagai seorang dalam perdagangan, dalam bisnis, takaran kita betulkan, timbangan kita paskan, ukuran kita betulkan. Ini namanya pedagang yang jujur. Tidak kita campurkan makanan yang kita jual dengan hal yang mengandung haram. Pada tanggal 29 Januari yang lalu, Kota Padang dihebohkan. Kenapa? Karena ada penggeledahan terhadap kedai sate, ternyata mengandung daging babi. Itu setelah setahun dia lakukan seperti itu. 1 bulan terakhir dilakukan pengintaian, lalu kemudian 29 Januari itu hari Selasa dilakukan penggerebekan. Ini tidak jujur. Jual makanan yang mengandung babi yang haram. Maka selaku pedagang bertindaklah jujur. Kita contohlah Rasulullah SAW karena jujurnya itu digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kita tidak menginginkan lagi ada kejadian seperti ini muncul lagi di Kota Padang. Makanya sangat miris sekali kejadian-kejadian adanya makanan yang mengandung babi.
tidak hanya merusak perekonomian yang bersangkutan, tapi juga merusak ekonomi yang lain. Merusak ekonomi para tukang sate yang lain, pedagang-pedagang sate yang lain, bahkan sampai kepada pedagang daging pun itu juga menderita akibat dari perangai satu orang ini. Maka kita dirikan sholat dalam kehidupan kita ini, kita amalkan apa yang kita dapatkan dalam sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga yang mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya dengan cara terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Orang yang sudah membudayakan, sudah membiasakan dalam kehidupannya ini untuk bersedekah, infak. Apakah namanya tertulis di papan pengumuman masjid atau tidak dituliskan, tapi yang jelas dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bagian dari yang ketiga akan mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Masjid kita ini masih banyak membutuhkan uluran tangan, tempat berwuduk dan sebagainya, bahkan mungkin pembangunan lain juga butuh uluran tangan kita semua. Mari kita biasakan bersedekah, berinfak. Yakinlah ketika kita membuat indah masjid di sekitar tempat tinggal kita, maka Allah pun nanti akan memberikan tempat yang terindah pula di kampung akhirat. Ini janji Allah dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 22 ini. Orang-orang senantiasa bersedekah, berinfak, apakah terang-terangan, apakah sembunyi-sembunyi, silakan. Jika ada orang yang ngamen atau ada orang yang mengemis, kadang dia hanya membutuhkan uang Rp1.000, Rp2.000, karena kita sudah tidak membiasakan. Baru saja mereka mengucapkan Assalamualaikum, kita bukan menjawabnya dengan Waalaikumsalam, tapi kita jawab dengan maaf dulu. Sebuah budaya yang salah. Jawab dulu salamnya. Kenapa? Karena salam itu adalah ungkapan doa keselamatan dan kesejahteraan. Kalau memang tidak ada uang, jawab maaf dulu, tidak ada. Kadang-kadang hanya Rp1.000, Rp2.000 yang mereka butuhkan, tapi kita kadang menolak doa yang diucapkan oleh mereka untuk kita. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat yang terangkum dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ini adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang mampu membalasi kejahatan orang lain dengan kebaikan. Orang yang mampu menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Ini sulit. Sementara berbagai film-film yang ditayangkan kepada kita itu semua mengajarkan dendam. Maka film India umpamanya atau film-film yang lain, ketika ada orang berbuat salah dengan kita, maka jalan keluarnya bikin pula nanti balas kejahatannya dengan kejahatan. Ini yang diajarkan kepada kita. Sementara Al-Quran yang mengatakan kepada kita, tatkala ada orang berbuat salah, berbuat kejahatan kepada kita, maka kita mesti membalasnya dengan kebaikan. Kalau jahat dibalas dengan jahat, itu tidak ubahnya kita dengan sama dengan seperti mereka. Tapi kalau kita balas kejahatan orang dengan kebaikan, sulit memang, tapi inilah yang akan mengantarkan kita kepada tempat yang terbaik di kampung akhirat itu. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam pergaulan sehari-hari, kalau kita tidak mampu rasanya untuk berbuat baik kepada orang lain, minimal kita tidak berbuat salah. Kalau kita tidak mampu menyenangkan hati orang lain dalam sehari, maka minimal kita jangan menyakiti orang lain. Adalah budaya yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan ini. Tapi sebaik-baiknya adalah khairun nas may yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah manusia yang terbaik. Tatkala ada orang yang berbuat jahat dengan kita, maklumlah kehidupan ini banyak orang yang berbuat salah dengan kita. Tapi ketika dia masih membutuhkan bantuan dengan kita, ini ujian. Ingatlah Al-Quran ini Ar-Ra'd ayat 22. Tatkala ada orang yang pernah berbuat salah dengan kita, pernah berbuat kejahatan dengan kita, lalu suatu waktu dia datang lagi kepada kita untuk minta bantuan. Dan kalau kita amalkan ayat ini, maka insya Allah
kita akan berbuat baik, kita akan bantu dia, akan bantu orang yang membutuhkan pertolongan itu. Dan alhasil kita akan termasuk golongan ulaika lahum uqbadan. Mereka lah yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di kampung akhirat. Pertanyaan terakhir, di manakah kampung terbaik itu? Ayat berikutnya dijelaskan jannatu adnin. Itulah surga jannatun adnin. Orang Arab, orang Eropa mengatakan Taman Eden. Di dalam Al-Quran dikatakan jannatun adnin, surga jannatun adnin. Disitulah para malaikat-malaikat akan menghuni pintu-pintu surga ini. Orang-orang yang soleh di zaman-zaman dahulu itu akan masuk di surga jannatun adnin ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari 4 golongan ini. Dengan mengamalkan keempat ini, kita bisa berbuat sabar, kita bisa mendirikan sholat, kemudian kita rajin atau membudayakan bersedekah, dan keempat, kita mampu membalasi kejahatan orang dengan kebaikan. Inilah kalau kita mampu, kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di kampung akhirat. Semoga bermanfaat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Terima kasih telah menonton. Like jika suka, ditunggu share dan komennya. Oh ya, yang penting jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.